Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pada hari ini, pertemuan ke-6 teks eksposisi, Bu Retno akan melanjutkan penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silahkan disimak. Sebelum kalian menyimak, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bu Retno jelaskan tentang konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung ini sering sekali digunakan pada teks eksposisi ataupun teks-teks lainnya ya. Konjungsi atau kata hubung itu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Konjungsi itu banyak sekali jenisnya ya. Di sini ada konjungsi ke antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Konjungsi antar kalimat itu berarti konjungsi yang menghubungkan kalimat ya antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Diakhiri tanda koma untuk memisahkan, diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Jadi konjungsi ini letaknya di awal kalimat, menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat itu jenisnya banyak, ada pertentangan, waktu, penambahan, pembalikan, keadaan, penguatan, keeksklusifan dan keinklusifan, konsekuensi dan akibat. Konjungsi antar kalimat pertentangan itu contohnya akan tetapi, namun, biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, sungguh pun demikian. Konjungsi ini bisa digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat waktu, contohnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, selanjutnya. Konjungsi antar kalimat penambahan, contohnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu. Nah, untuk konjungsi pembalikan, contohnya sebaliknya. Konjungsi antar kalimat keadaan, contohnya, sesungguhnya, sebenarnya. Konjungsi antar kalimat penguatan, contohnya, malahan, bahkan. Konjungsi antar kalimat keeksklusifan dan keinklusifan itu contohnya kecuali itu. Konjungsi antar kalimat konsekuensi contohnya dengan demikian. Konjungsi antar kalimat akibat itu ya, oleh karena itu, oleh sebab itu. Ini termasuk jenis-jenis konjungsi antar kalimat. Selanjutnya, konjungsi koordinatif. Konjungsi subordinatif ya. Konjungsi subordinatif itu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang berkedudukan tidak sama. Konjungsi subordinatif itu contohnya banyak ya, ada konjungsi subordinatif waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pembandingan, sebab, hasil, alat, cara, komplementasi, atributif, dan perbandingan. Ini sudah Bu Retno di atas satu-satu contohnya ya. Pada materi sebelumnya yang sudah Bu Retno bagikan di e-learning itu ada bentuk PDF. Nah, ini sudah lengkap. Silahkan disalin atau disimpan ya supaya tidak hilang. Konjungsi ini nanti kalian gunakan tidak hanya pada teks eksposisi saja, tetapi pada teks-teks berikutnya, termasuk untuk membuat kalimat majemuk itu juga menggunakan konjungsi. Konjungsi subordinatif waktu itu contohnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, seraya, selang, selama, sambil, demi, setelah, sesudah, sebelum, selesai, hingga, sampai. Nah, itu banyak sekali ya contohnya. Untuk konjungsi subordinatif syarat itu contohnya ada jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, bila mana. Gitu ya. Konjungsi subordinatif pengandaian contohnya andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Konjungsi subordinatif tujuan contohnya agar, supaya, biar. Konjungsi subordinatif konsesif contohnya itu ada biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, sungguh pun. Nah, kendati pun ini bisa kalian baca lagi nanti ya, dibaca satu-satu apabila belum jelas, apabila ingin contohnya dalam penggunaan kalimat, boleh kalian tanya langsung ke Bu Retno atau di grup juga boleh. Di konjungsi selanjutnya ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu konjungsi yang menghubungkan dua bagian yang berstatus sama. Jadi statusnya sama, kemudian dihubungkan menggunakan konjungsi korelatif. Contohnya ada baik, titik-titik, maupun.
Tidak titik-titik, koma, tetapi juga. Bukan hanya titik-titik, koma, melainkan juga. Demikian titik-titik sehingga demikian rupa titik-titik sehingga entah jangankan pun. Nah, itu ya contohnya. Baik perempuan maupun laki-laki harus menaati peraturan yang berlaku. Nah, itu contohnya ya, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi dua bagian yang berstatus sama, perempuan laki-laki ya. Harus menaati peraturan. Tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah, siswa harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, para siswa harus menghormati orang yang lebih tua itu. Jadi kedudukannya sama ya, tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah. Itu contohnya. Contohnya seperti itu. Untuk minggu ini, Bu Retno memberikan tugas kalian ya menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Itu silahkan kalian baca pada buku paket halaman 71. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis, jawabannya difoto, kemudian diunggah di Google Form. Di link yang Bu Retno bagikan nanti ya. Jangan lupa, ini jangan sampai kalian lewati, karena apabila kalian tidak mengerjakan, nanti nilainya 0. Ini untuk nilai keterampilan bab teks eksposisi. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bu Retno tunggu. Boleh bertanya lewat WA ataupun di grup juga boleh. Demikian penjelasan Bu Retno pada pertemuan ke-6 hari ini ya. Apabila kalian belum jelas, silahkan bertanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.